Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, selamat pagi anak-anak kami di rumah. Kita bersyukur buat pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan untuk boleh menikmati kasih-Nya Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita mau datang kepada Tuhan lewat teduh pagi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan untuk menikmati kasih-Nya Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang satu hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan lewat teduh pagi kami, Tuhan yang boleh menyertai kami. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini anak-anak kami di rumah terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 27. Bapak akan membacakannya, anak-anak kami boleh mengikutinya di rumah. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya."
Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka dan yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikuti engkau kemana engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, anak-anak kami di rumah, terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 27 tadi yang sudah kita baca. Temanya atau judulnya sesuai dengan santapan harian kita, santapan rohani harian kita, yaitu tangan Tuhan yang berkuasa. Nah, setelah kita lihat, kalau kita lihat di sini di ayat ini, di pasal sebelumnya, setelah Yesus berkhotbah di bukit, dia turun, kemudian Yesus melakukan banyak mukjizat dari pasal 1 sampai pasal 27 ini. Mulai dari menyembuhkan seorang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira, ibu mertuanya Petrus, bahkan orang yang kerasukan setan, kemudian menghardik atau meredahkan angin ribut ketika mereka di dalam sebuah perahu. Artinya apa? Kita mau melihat bahwa peristiwa itu bisa semua diselesaikan oleh Tuhan dengan tangan yang berkuasa. Seperti ketika angin ribut, Yesus hanya menghardik angin ribut itu, kemudian menyembuhkan ibu mertua, bahkan mengusir roh-roh jahat, roh-roh setan itu. Dia tidak perlu melakukan hal-hal yang begitu ekstrim sekali sehingga harus mengusir roh-roh jahat atau roh-roh setan itu. Nah, di situ tangan Tuhan sangat berkuasa. Artinya, di tengah-tengah masalah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, sering kita melupakan yang namanya Tuhan, ya. Tidak sedikit orang-orang, apalagi anak-anak kami di rumah, melupakan yaitu namanya tangan Tuhan yang berkuasa. Kita melihat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa semua ternyata dalam kendalinya Allah. Baik persoalan hidup kita, baik suka di dalam kehidupan kita, semua itu dalam kendalinya Allah. Nah, ini kita memasuki yang namanya awal semester di tahun 2021. Kita nggak tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita di sepanjang satu semester ini dalam mengikuti proses pembelajaran daring ini. Tetapi
anak-anak kami di rumah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa ternyata Yesus tidak hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya tadi, ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, tetapi dia juga melakukan apa yang difirmankannya. Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang dilakukan dalam kehidupannya. Berarti firman yang keluar dari mulutnya Yesus atau dari perkataannya Yesus itu dihidupi di dalam kehidupannya. Kita lihat di pasal 8 ini bagaimana Yesus berkuasa di dalam kehidupan manusia, atau tangan Yesus berkuasa atas kehidupan di dalam diri manusia. Kita lihat ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, bahkan menyembuhkan ibu mertuanya Petrus dan menghardik angin ribut. Artinya semua yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk juga alam semesta. Karena di sini kita lihat bagaimana angin ribut juga dapat diredahkan oleh Yesus, sehingga murid-muridnya saja pun bertanya, orang apakah dia ini sehingga alam pun ikut tunduk sama dia. Tidak hanya roh-roh jahat atau setan itu tunduk sama dia, bahkan tidak hanya sakit penyakit juga bisa disembuhkan Yesus. Alam semesta juga ikut turut tunduk kepada Yesus. Artinya Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa di dalam diri kita, termasuk juga berkuasa di dalam alam semesta, mengendalikan alam semesta. Maka tidak ada alasan atau tidak ada Bapak bilang tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan, baik suka maupun duka. Bukan hanya dalam persoalan kita datang, dalam suka juga kita datang kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan ini juga ketika kita mengalami yang namanya suka, kita lupa sama Tuhan ya. Atau mungkin di dalam berteman juga kayak gitu, karena kalau dia ada sesuatu yang senang dalam dia, lupa sama temannya. Giliran sedih datang sama temannya, cerita-cerita gitu ya. Bukan. Tetapi baik suka maupun duka kita tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sahabat sejati kita. Tuhan itu adalah Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita semua, terkhususnya anak-anak kami yang di rumah ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, semester ini kita masih belajar daring ya. Mungkin kita mengalami yang namanya bosan ya, mengalami yang namanya malas. Tapi untuk mengobati itu semua memang harus datang kepada Tuhan. Motivasi-motivasi atau semangat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu juga akan bisa kita lakukan ketika kita juga memang datangnya kepada Tuhan ya, anak-anak kami di rumah. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap datang kepada Tuhan dalam apapun kondisi kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa semua aspek dalam kehidupan kami, termasuk juga alam semesta ini, dalam kendalinya Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih anak-anak didik kami yang ada di rumah saat ini, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang sertai mereka untuk boleh belajar datang kepada Tuhan. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kami di rumah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.